Angel yang mana nih yang kamu tahu? Ya, Angel. mau sidang. Belum beres juga, astaga. Ini minggu depan, Mbak. Sidang lain lagi nih. Apalagi pada saat malam itu dia melakukan kejahatan terhadap saya, dia menjebak saya dengan teman saya. Pada malam itu saya tidak bisa berkata banyak, tidak bisa saya membela diri karena yang disuguhkan pada malam itu adalah sebagian part yang memang sudah mereka rencanakan. Yeay! Selamat siang semuanya, saya Kak Ros. Perjumpaan kita hari ini sudah dibuka dengan ibu dan anak rasa kakak adik ya. Saya Kak Ros kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah. Baik, sebelum kita ngerumpi sama Lisa, Natalia, dan putrinya Quinara, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini adalah dari dunia nyata yang kemudian kita cari-cari juga di dunia mayanya, yaitu kan kemarin ada kabar tuh Vicky Prasetyo ditahan. Ya ditahan karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan istri, masih istri, udah nggak tahu aku, pokoknya ya itulah, dulu pernah bareng lah ya sama Angel Elga gitu. Nah coba kita lihat nih, sama kalau bicara Vicky Prasetyo tuh ya, saya udah kenal dia dari sejak dia keluar dari tahanan waktu itu ya, tahun 2014. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang Vicky Prasetyo, ada beberapa kontroversi mengenai Vicky Prasetyo gitu. Terus lanjut, kita menuju ke apa nih? Ke cuplikan ketika kita mewawancara ya sempat. Jadi kan dia ditahannya kemarin hari Selasa. Hari Jumat aku tuh sempat wawancara Vicky Prasetyo pada saat dia lagi perawatan kegantengan di sebuah klinik. Ya, di hari Jumat dia perawatan dulu, di laser mukanya supaya glowing. Hari Selasa dia ditahan ya. Untung udah perawatan. Coba kita lihat dulu cuplikan wawancaranya berikut ini. Angel yang mana nih yang kamu tahu? Ya, Angel. mau sidang. Belum beres juga, astaga. Ini minggu depan, Mbak. Sidang lain lagi nih? Enggak lah, masih itu. Yang mana? Yang itu yang kamu curang gitu? Iya. Kotaknya copot itu? Iya. Sama Pak RT. Nah, jadi itu sudah 2 tahun yang lalu ternyata ya, udah lama begitu. Nah pada bersamaan dengan waktunya Vicky Prasetyo ditahan, Angel Elga juga mengeluarkan vlog untuk menjelaskan dari sisi dia. Kenapa selama ini ya kayaknya ya sampai 2 tahun baru akhirnya ada titik terang gitu ya kalau dari sisi Angel. Kita lihat ini penjelasan dari Angel Elga berikut ini. Sebelum jauh hari saya meminta pisah dengan pihak mereka, yaitu terutama Vicky Prasetyo, itu adalah awal kemarahan dari Vicky Prasetyo dan juga keluarga mereka pada saat saya meminta untuk menyudahi pernikahan ini. Mulai dari situ saya sudah mengalami banyak hal, contoh ancaman, contoh hinaan, fitnahan, dan juga bahkan menjual berita-berita dan juga sensasi yang menurut saya tidak pantas dipertontonkan. Apalagi pada saat malam itu dia melakukan kejahatan terhadap saya, dia menjebak saya dengan teman saya. Pada malam itu saya tidak bisa berkata banyak, tidak bisa saya membela diri karena yang disuguhkan pada malam itu adalah sebagian part yang memang sudah mereka rencanakan. Tetapi kembali lagi saya harus menelan pil pahit dengan menunggu hampir 2 tahun lebih bahwa proses keadilan ini baru saya dapatkan. Apa yang saya lakukan
kenapa saya ingin menerima pernikahan itu pada saat itu, saya tidak tahu apa yang mempengaruhi diri saya. Mungkin sampai saat sekarang juga saya tidak habis pikir dan keluarga saya tidak habis pikir dan saya tidak menemukan jawaban itu. Kenapa? Apa? Mau? Kenapa? Apa yang saya lihat? Apa yang mempengaruhi diri saya? Saya terus katakan banyak hal yang saya alami. Saya pernah mengalami hal yang menurut saya itu di luar kesadaran saya. Itu sudah saya lewati semuanya. Sampai saya harus setiap malam melakukan pengajian dengan orang-orang yang memberikan saya kekuatan agar semua di badan saya itu dibersihkan semuanya. Ini menarik ya, karena kita punya banyak sekali tayangan wawancara Angel Elga dari sejak dulu. Vicky juga kita banyak punya wawancaranya, dan bahkan perempuan-perempuan yang pernah mengaku punya masalah hukum dengan Vicky juga kayaknya hampir semuanya sudah pernah kita wawancara gitu ya. Nanti kita akan tampilkan cuplikan ketika saya wawancara Angel Elga sebelum dia menikah dengan Vicky Prasetyo. Apa katanya waktu itu ya. Tapi kita lihat dulu komen netizen dari vlognya ya. Tapi klarifikasi video ini menurut saya nggak perlu dan bisa senjata makan tuan ya, mungkin karena proses hukumnya masih berlangsung. Lanjut, ada komen lagi? Nggak ada? Oke ya, kok cuma itu doang, tahu gitu, skip aja ya. Nah ini yang menarik ya, Angel tadi di vlognya bilang bahwa dia sendiri sampai nggak ngerti kenapa pada saat itu dia mau menikah dengan Vicky Prasetyo. Saya sempat mewawancara, dan kalau kita melihat lagi hasil wawancaranya pada saat itu 2 tahun lebih yang lalu, menarik untuk dicermati apa yang diucapkan Angel Elga pada saat itu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya hanya bisa bertanya. Ya, kita lihat yang berikut. Cinta sama Vicky Prasetyo? Harus cinta, dan insya Allah. Cinta enggak, bukan harus cinta. Cinta. Kan suami saya. Oh iya. Bener, cintanya kayak gimana sih rasanya? Cintanya lahir batin, semoga membawa kebaikan dunia akhirat. Jangan, tunggu. Apa yang membuat kamu cinta? Cinta loh ya. Gini ya, orang tuh melihat sosok Vicky itu banyaknya di depan layar kaca. Oke, sekarang pasti ada momen tertentu yang membuat kamu deg gitu ya. Itu momen ketika Vicky ngapain? Nih, dia itu bisa menghipnotis orang menjadi Vickinisasi yang orang percaya kalau dia itu memang bukan pria cerdas. Tapi di balik itu, saya itu sampai kaget. Ada beberapa bisnis yang saya join dengan dia. Tiba-tiba dia bisa menjabarkan itu semua. Dan alhamdulillah, saya kemarin dapat iklan juga, dan dia bisa merealisasikan ketemu dengan klien, program-program kayak gini. Terus deal sama dia, aku bilang kamu tuh kayak nggak tampak sombong di depan kamera, tapi sebenarnya dia punya program yang luar biasa, dan dia ternyata pembisnis yang handal. Aku suka banget. Dia menurut kamu Vicky itu banyak yang naksir gitu? Ya nggak tahu ya, mungkin dia sosoknya itu dia nggak banyak berbicara, dan dia kalau saya tahu, saya suka banget dengan pria yang tidak mau membuka aib sesama. Dia banyak dihujat orang, dia banyak disalah sangka dengan orang, tetapi dia berusaha untuk tidak membela diri gitu. Itu sebenarnya poin, maaf tutup dulu helmnya. Itu sebenarnya poin yang membuat Angel kagum dan jatuh cinta kan? Awalnya satu, pebisnis cerdas, pebisnis dan tidak suka membuka aib orang. Tapi justru ironisnya Angel melaporkan Vicky karena pencemaran nama baik karena kejadian yang kemudian tersebar secara melalui media elektronik gitu ya. Nah ini juga menarik karena pada saat Angel mau menikah sama Vicky itu banyak orang yang berusaha untuk tanya sama Angel gitu ya. Dan teman-temannya itu Angel sudah akui sendiri, teman-temannya itu akhirnya dijauhi sama Angel ya. Jadi sempat diblok juga nomornya. Untung saya enggak ya, karena saya cuma nanya doang gitu. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma nanya ya. Saya ingin tahu ya, karena kurang lebih begitu. Tapi kita lihat di komen netizen di vlognya Angel di berbagai media ada banyak kok yang mendukung juga Vicky Prasetyo gitu ya. Dan ya mungkin saya nggak bisa ngomong apa-apa juga ya, saya hanya bisa nanya-nanya. Tapi yang saya tanya mah banyak ya, kasusnya kan banyak gitu kan. Ya, oke baiklah nih. Mari kita bersatu, saya Vicky Prasetyo. Ngapain sih? Udahlah, kita mendingan cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan semua ya. Kita lihat di postingannya, sorry Nabela adiknya Vicky Prasetyo. Perang no mention ya kan, perang no mention. Pernah ngerasa pengen ngebalas perbuatan seseorang, tapi aku sadar kalau manusia nggak boleh jahat sama. Ya betul sekali ya. Semangat my brother, kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Ya ini semangat ya. Terus lanjut ini Bella nih. Apa hanya di negara ini suami sah ditahan karena grebek istri sah di dalam kamar berduaan dengan lelaki lain jam 2 malam. Hukum dunia bisa keliru, hukum Tuhan tidak akan tertukar.
Lanjut, apa katanya Bella ya? Katanya sih kalau ada orang yang hobinya cari kesalahan orang lain tapi giliran dikritik langsung marah, itu artinya proses evolusinya. Masa sih ini baca dari mana ya? Oke, Angel juga nulis ya caption, no mention juga. Nah bunyinya kalau captionnya Angel adalah, mana lihat postingan Angel Elga? Bukan, oh ini masih Bella juga ya. Nih dia mengutip katanya, hai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, begitu. Kata Angel adalah, kata Angel nggak ada, kata Angel adalah, ya baca aja di Instagramnya Angel Elga, ya. Langsung aja kita ke bintang tamu kita, ke ibu dan anak, yang ibu anak rasa kakak adik. Kita lihat profil Liza Natalia dan Quinara berikut ini. Liza Natalia, penyanyi dangdut sekaligus instruktur senam berusia 44 tahun ini resmi dinikahi oleh seorang pengusaha Yusuf Haiber Hasno Putro yang juga kakak kandung Asyanti pada 7 Maret 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Quinara Laticia Brilliance berusia 14 tahun dan Pinggara Marquea Sucahyo berusia 9 tahun. Kakak ipar Asyanti ini kerap memposting video TikTok bersama Quinara sejak Desember 2019 yang dikomentari netizen keduanya seperti adik kakak dan juga bersama Asyanti serta Aurel saat mereka sedang liburan keluarga di daerah Puncak. Bagaimana kedekatan keluarga Lisa dan Asyanti? Dan benarkah Quinara akan mengikuti jejak sang bunda menjadi seorang penyanyi? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kata-kata Lisa, udah lama dia nggak keluar rumah ya. Ini program pertama yang aku datengin dan selama kita lockdown 4 bulan di rumah selama corona betul-betul kita nggak pernah terima acara TV, terima acara event-event di Senam-senam luar. juga. Gak ada, studio tutup. Ini pertama kali. Ini pertama Rumpi kali. No Secret dong, Fen. Tapi sempet ya kemarin-kemarin sama keluarga tapi sempet pergi. Itu pun pertama kali kita keluar. Itu juga pertama kali Yes. keluar? Setelah ya kita kan lebaran juga pakai Zoom kan. Iya. Terakhir terus kita nggak bisa, memang kita nggak pernah ketemu. Terus akhirnya pas terakhir kita rembukan keluarga Ashanti, maksudnya keluarga semua. Ya udah deh. Ini udah sepertinya alhamdulillah kita kan semua safe ya, udah dipastikan aman, sudah dicek semua. Oh, cek pakai rapid test dulu semuanya. Ya, semua udah aman, alhamdulillah. Akhirnya ya udah kita liburan keluarga, kita ke villa ke puncak aja karena kan nggak bisa keluar kota juga. Betul. Coba kita lihat sih seperti apa nih, ada videonya berikut ini. Masuk. Siapa yang mau masuk? Ayo. Ma, ayo, Ma. Jangan, Ma, jangan. Arsi pakai masker. Yang muda-muda aja udah. Ya kalau di keluarga ada yang instruktur senam gitu ya, tiap pagi senam ya. Aduh itu benar-benar pingin bikin olahraga barengnya itu kan mundur lagi jamnya dari jam 9 pagi mundur ke jam 5 sore, akhirnya hujan di dalam aja ya. Mbak, hujan Mbak, besok aja. Nggak pakai besok, sebentar lagi hujan berhenti, kita langsung keluar. Hujan berhenti untungnya, keluar semuanya. Ayo olahraga. Instruktur galak, nggak ada yang bisa mengelak ya. Aku lihat Quinara juga di samping tuh kayaknya agak terpaksa gitu ya. Gimana rasanya tuh Queen? Apa? Terpaksa emang kamu kemarin? Ya, dingin emang harus. Oh dingin, dingin, Dia nggak bawa basah lagi sepatu. rumputnya. Bawa sepatu. Oh nggak pakai sepatu, iya. Tapi ini berapa keluarga? Jadi berapa kepala keluarga nih yang pergi? Keluarga Ashanti, keluarga Yusuf, aku, terus kakak pertama ada, tapi cuman berdua anaknya aja. Terus keluarganya Andi juga istri sama anak-anak, sama keluarganya Mas Gangsar cuman anak-anaknya aja sih. Jadi banyak ya, Banyak. banyak anak-anak tuh banyak ya. Banyak anak-anak keluarga Mia juga ya ada ikutan juga. Biasanya kalau ada acara kumpul keluarga gitu yang paling suka cerewet nih. Kalau kamu kan cerewetnya olahraga, ayo jalan 5 gitu kayak. Tapi yang bisa, aduh ini makannya apa, ini apa siapa? Ashanti. Itu memang dia. Iya. Yang paling Ashanti detail tuh. gitu mikirin apa Oh segala dia macam. detail dan semua harus istilahnya semua harus sesuai dengan oke, makan dulu semua udah beres semua, terus ada yang kurang, ada yang apa, nah dia tuh udah pasti Emang kan dia ibu-ibu banget gitu ya yang sangat perhatian betul betul sama perhatian. semuanya. Tidak boleh ada yang terlewatkan pokoknya kalau Dari dia. dulu gitu waktu masih mudanya?
Iya, memang orangnya memang detail ya, detail ya, detail. Dan kayaknya memang semua harus perfect buat dia. Ini makanan udah semua oke, semua yang belum makan siapa? Ada sampai mbak-mbaknya aja. Yang mana yang belum makan? Dia harus tahu tuh. Ya ampun. Yang belum makan harus makan kayak gitu. Aduh. Kayak gitu ya. Tapi Suami top kamu sih. kayak gitu juga nggak? Kan itu kakaknya Ashanti. Suami itu bagian yang bagus. Aduh, kalau dia enggak sih, kalau dia memang lebih, tapi memang dari keluarga besar Ashanti itu memang detail ya kayaknya ya, memang Semuanya semua rata-rata. rata-rata detail gitu. Concern Udah perhatian terbiasa. detail. Disiplin juga. Disiplin Ah. gitu. Ya, kalau ini disiplin olahraga. Nah, ini ada postingan lagi nih, posting throwback ya, throwback. Oh, ini ya ampun. 2011. Aurel masih kecil. Ada ya Aurel. Kamu kemana, Queen? Queen belum ada. Queen masih ini ulang tahun Queen. Oh, ini enggak. Ini lebaran. Ini Kata Queen, Ramadan. ulang tahun aku nggak ada gitu. Kamu masih umur berapa ya waktu itu ya? Masih 5 tahun. 2011 kan 5 tahun dia. Oh, dia udah lama banget Udah ya lama, ampun. Aurel masih kecil banget. Tapi kalau kamu nih ya, kan kamu sebagai ipar ya, berarti ipar ya Ashanti. Ashanti orang keluarga itulah lagi ramai diperbincangkan. Kita pengen tahu apa bedanya Ashanti dulu waktu masih muda lajang sama Ashanti sekarang udah jadi ibu anak 4. Apa ya? Sebenarnya sih kalau basic sifat sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau Ashanti itu kan memang bisa dibilang pekerja ulet ya. Dia tuh punya ambisi tuh kayak gua harus jadi orang sukses. Nah, dari dulu pun zaman aku nyanyi, kan dulu rekaman-rekaman dia suka ikut kan. Mbak, aku pengen dong nyanyi gitu. Tapi kan memang udah ada keinginan gitu. Tapi kan dari perjalanan kita semua namanya keluarga kan mungkin tadinya kan dia nggak ada sama sekali urusan ada keluarga seniman kan. Jadi dari aku masuk karena menikah dengan Yusuf, baru tuh mulai ikut-ikut kan, rekaman, show-show gitu. Terus mungkin dia suka ikut-ikut. Terus ada keinginan untuk jadi penyanyi. Nah, waktu itu pertama kali dia bikin single juga. Waktu itu kan judulnya kalau nggak salah Dulu. Nah, dari situ udah mulai tuh terus iklan-iklan. Baru setelah sama Mas Anang, langsung. nah Iya, jadi iya. deh. Tapi waktu kan dia ketika dia menikah nih sebagai ipar adik kan. Yang lajang terus menikah terus punya anak 2 yang harus dia urus juga gitu. Pernah konsultasi gitu nggak sih ke kamu yang udah lebih pengalaman punya Cuman anak? memang Shanti itu orangnya tuh gampang deket ya. Maksudnya aku juga salut sih, jujur aja. Kadang kan orang juga nggak, maksudnya kalau untuk ibu sambung kan, ini kan ibu sambung ya. Untuk deket dengan, apalagi umurnya masih pertama kali ketemu sama Ashanti itu sekitar umur Queen nih, kayak belasan tahun. 13 ya, Aurel dulu. Pertama kali kan, jadi kan itu kan transisi kan, Lagi teenager, puber berubah. Jadi harus pendekatan tuh harus betul-betul spesial banget kan, harus tahu banget tuh sifat dasarnya gimana. Jago sih kalau menurut aku, hebat sih. kamu. Dan menghandle untuk anak-anak ini kan istilahnya mungkin pada saat itu banyak curhat. Terus Ashanti mungkin pada saat itu juga bisa meredam semua. Ya namanya anak umur segitu kan namanya perasaan gimana sih, kita nggak bisa. Saya aja Nggak mudah. dia aja kita tahu lah punya anak umur muda. Udah mulai berubah. Susah-susah Udah bukan anak-anak gampang lagi ya kan. Udah mulai banyak rahasia gitu nggak Queen? Itu anak terbuka sekali, betul-betul terbuka. Sama Ashanti itu deket banget, betul. Dua-duanya loh. Dua-duanya terbuka? Dua-duanya. Oh. Ziel itu saya pikir dia pendiam sekali ya. Saya pikir ini anak nggak ngomong-ngomong, kapan ngomongnya ya? Maksudnya kalau setiap ketemu pendiam banget. Dan kalau ngomong tuh seperlunya. Tapi dibalik itu semua, itu kalau dia mencurahkan sesuatu apa, langsung tuh terbuka kayak ini anak kayak bukan umur dia, kayak dewasa banget gitu. Oh, jadi semua diolah di dalam gitu kan? Iya. Nah mungkin Ashanti yang bisa ngolah itu semua dan kelihatan kan kedekatannya sampai betul-betul deket banget. Gitu. Sama kamu gimana kalau panggilnya apa tante ya? Kakak. Siapa? Apa sama Bunda Ashanti, Ashanti? Bunda. Tante Santi. Tante. Tante Santi. Tante kalau sama kamu gimana? Baik. Baik. Selalu ya pengen tahu semuanya lah dari aku. Oh, dia juga kepo orangnya, sama Kepo. ponakan-ponakan juga kepo. Oke. Coba kita lihat ini tayangan tentang apa ini? Coba kita lihat. Ini pas lebaran, Zoom meeting ya, Zoom lebaran. Oh, yang Ashanti, coba kita lihat. Tuh kalau orang kayak aku tuh rada berat sekarang dengan orang yang menyebut aku tuh kayak bunda dari gara-gara aku tuh cinta banget sama 2 anak ini gitu. Sebenarnya aku tuh gak suka sama anak-anak dulu. Ya, jadi awal aku kenal Mas Anang, sebelum tahu aku bakalan jatuh cinta, pacaran, kawin,
aku ngeliat mereka berdua di ruko, aku tuh kayak ya Allah ini kalau jadi anak gue gimana ya gitu. Karena awal-awal kalau Aurel nggak terlalu parah, Jill tuh awal-awal kenalan galak banget kan, Judes banget gitu. tiba-tiba lempar gembok lah, Anaknya tuh dingin kayak diem kayak aduh. terus kayak sadis banget gitu. Iya, emang. Beda banget sampai sekarang 180 derajat beda. Terus aku sampai kayak gini, aku curhat dulu sama kakak aku kayak, duh kalau jadi anak gue bisa gila kali ya. Gitu. Sedih kalau saat orang-orang kadang ngomong, dulu sempat sebelum ada Arsya pasti banyak yang, oh lihat aja nanti ada Arsya pasti berkurang. Nah, Aurel Jill nggak ngerasain itu. Aku malah lebih ke mereka gitu, lebih yang tambah sayang, apapun yang aku dapat aku bagi mereka berempat, nggak ada yang aku beda-bedakan, karena mereka aku ngerasa hanya aku nggak ngelahirin aja gitu, tapi mereka adalah anak-anak aku sayang banget sama mereka berempat, nggak ada beda. Aku juga pengen ngomong terima kasih buat Bunda karena udah mau merawat ayah, terus merawat kakak sampai sekarang. Sedih guys, jangan ini lagi udah. Kalau Bunda apa ya, nggak bisa diomongin ya, karena mungkin orang banyak yang nggak bisa menilai apa yang kita rasain. Tapi orang mau ngomong apa kita nggak pernah masukin ke kuping, nggak peduli. Sedih. Aku juga nangis semua, bundanya ikut nangis. Kenapa? Terharu lah, terharu. Iya. Kamu ikut melihat dong, maksudnya. Iya, ikut karena sering ngerasain kan lah. ketemu keluarga gitu ya. Bahwa Jadi memang kesedihan. hal yang harus dihadapi, ya Ashanti itu terbilang muda kan menikah, Iya. terus harus ya ada yang harus dia handle, ternyata dia bisa Iya, lewatin itu itu dia, aku bilang sih dia wanita luar biasa ya, hebat. Dan anak-anak ini kayak Jill, Loli itu mereka tuh kuat gitu, anak-anak yang kuat. Ya mungkin dari sisi perasaan yang paling dalam pasti mereka kan pasti ada rasa kekecewaan gitu ya, pernah mengalami hal yang inilah yang berat gitu. Iya. Tapi mungkin dengan sekarang sudah mulai dengan hidup yang baru gitu dan beradaptasi, mungkin ya salah satunya ya tadi yang kita lihat di TV tadi gitu. Jadi itu proses yang harus Iya. konsisten panjang betul, gitu ya. betul. Oke, Ya, pasti ngerasa lah, pasti ada. Aku juga bisa ngerasain apa sih yang mereka rasakan sebenarnya gitu. Sebenarnya. Dan mungkin kehadiran apa yang mereka rasakan sebenarnya? maksudnya kehadiran seorang sosok ibu kali ya, yang mungkin selama ini yang mereka dambakan ya gitu. Dan Ashanti mungkin berusaha gitu untuk bisa mengcover semuanya dan bisa berusaha untuk memberi yang terbaik. Mungkin meskipun tidak bisa memberikan yang paling baik, tapi dia udah berusaha yang memberikan yang terbaik buat mereka. Ya, Intinya itu sih. semua bisa dilihat dari respon anak-anak ya. Iya, iya. Kalau mama sendiri seperti apa? Bunda seperti apa? Queen. Selain berikutnya jangan kemana-mana ya. Tapi Rupi.